Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, untuk materi motivasi pertemuan keempat hari ini, Bapak akan membahas tentang entrepreneur, seorang pengusaha, dengan perbedaannya dengan seorang pegawai. Oke. Dilihatkan di sini. Nah, ini karyawan versus pengusaha. Kebanyakan orang itu tentunya bersekolah pendidikan yang nanti ujung-ujungnya dia kerja. Nah, itu atau mencari pekerjaan. Nah, apa sih perbedaannya karyawan sama pengusaha? Nah, ini. Kalau karyawan tentunya dia bekerja untuk orang lain, ya enggak? Karyawan bekerja untuk orang lain. Sedangkan pengusaha dia bekerja untuk diri sendiri. Nah, kemudian karyawan dia membangun mimpi sang bos, ya enggak sih? Karena dia bekerja tentunya kan dibayar, digaji demi tuntutan nanti cita-citanya si bos itu tercapai gitu. Tapi kalau pengusaha membangun mimpinya sendiri, betul nggak? Karena dia udah jadi bos. Walaupun kemarin kita bahas tentang tukang bakso, walaupun dia tukang bakso, dia bekerja untuk dirinya sendiri, untuk menafkahi keluarga, tapi dia punya mimpi, punya cita-cita, dan dia membangun mimpinya diri sendiri. Beda kita kalau misalkan kita bekerja di satu perusahaan. Intinya kita bekerja di perusahaan, otomatis kita membangun mimpi-mimpi atasan kita. Kayak gitu. Kita dengan dapat gaji sedikit, kemudian si bos atau pengusaha yang kita duduki di situ mendapatkan omset miliaran mungkin, tapi kita gaji cuman 3 juta misalkan sebulan. Nah, itu ya bedanya. Karyawan mentalnya itu dia bergantung pada sang bos. Nah, tapi kalau pengusaha dia mandiri, dia nggak bergantung sama orang lain. Tentunya kalau jadi pegawai kan pasti mengharapkan gaji tiap bulan. Nah, kalau bos, nah dia malah kan membagi-bagi gaji, dia memberikan uang kan kalau jadi pengusaha untuk menafkahi keluarga si pekerja kan, intinya kayak gitu. Kalau karyawan pasti dia tetap pada zona nyaman, ya nyaman aja. Tapi kalau pengusaha dia mengambil banyak risiko. Bedanya apa? Kalau karyawan ya masuk kan dari jam 7 pagi sampai jam 4 pulang, udah gitu istirahat sesuai pekerjaannya tiap hari, ya kayak gitu aja. Tapi kalau pengusaha dia banyak mengambil risiko, bahkan kerjanya itu bisa 24 jam. Ya iya dong, karena pengusaha dia akan mendapatkan lebih, tapi pengusaha ya lebih, istilahnya lebih keren lah ya. Walaupun 24 jam kerja, penghasilannya juga ya pasti lebih. Itu bedanya. Kalau karyawan dia pasti melakukan pekerjaan dengan baik, semua aman, yang penting kerja baik, aman, selesai. Contoh, kalian sebagai apoteker misalkan, kerja di apotek, ya yang penting rajin, kemudian yang penting masuk jam kerja sesuai, dapat gaji, aman lah, nggak dimarahin bos kayak gitu, karena kerjaan kalian bagus. Tapi kalau pengusaha, satu resikonya apa? Dia bisa gagal kapan aja dan tidak 100% aman. Jadi nggak, kalau jadi pengusaha itu zonanya nggak aman. Itu bedanya. Ya, kita lanjut. Ini realita kehidupan nih. Kalian mulai masuk sekolah SD, SMP, SMA, sampai nanti mungkin kalian ada yang mau kuliah, punya cita-cita kuliah. Tapi ujung-ujungnya apa? Ketika SD kalian mungkin punya cita-cita apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi astronot mungkin ya. Nah, itu
ketika SMP mungkin masih sama, tapi SMA yang penting bisa kuliah, mungkin yang penting nanti kerja aman kayak gitu kan. Nah, kemudian setelah kuliah nanti kalian akan ada fase saya kuliah untuk jadi pegawai. Saya nanti udah kerja, udah kuliah, selesai kuliah, wisuda, otomatis saya harus kerja. Nah ini, itu realita kehidupan. Jadi kebanyakan manusia seperti ini. Tapi nggak ada orang yang istilahnya pengen lah setelah kuliah itu dia menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa mindset orang semuanya setelah kuliah atau setelah nanti lulus sekolah dalam pendidikan, dia otomatis pengen usaha, jarang ya. Jadi semuanya kerja, mindsetnya kerja. Orang tua pun pasti nanti kalau udah kuliah beres, udah SMK, jangan lupa, atau bukan jangan lupa, kalian harus cari uang sendiri dengan bekerja. Tapi nggak ada orang yang mikirin setelah lulus kuliah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah ini, atau jadi berwirausaha, entrepreneur, pengusaha lah istilahnya, kayak gitu. Nah ini salah satu mental pekerja, pegawai. Bapak bacain, kalau kerja 8 jam sehari aja udah mengeluh, jangan mimpi jadi pengusaha yang kerjanya 24 jam. Nah itu, kalian sekarang punya proses dari kelas 2 SMK ya, itu masih panjang. Nah kalau kalian sedikit aja mengeluh, daring, malas, udah, kata bapak, kalian mentalnya bukan mental pengusaha, karena udah mengeluh. Belajar 8 jam, belajar 7 jam aja udah ngeluh gitu. Apalagi nanti menjadi pengusaha itu bakal capek, entrepreneur itu bakal capek ya. Kata bapak tadi kan bisa-bisa kita kerja 24 jam. Contoh bapak misalkan jualan online itu ya banyak yang belinya online itu malam, jadi kita masih aja transaksi sampai jam 1 malam, jam 2 malam, bisa jadi seperti itu. Dan memang kalau kita jualan online ya istilahnya HP ini sebagai nyawa, karena kita jualannya online kayak gitu. Jadi waktu itu nggak bisa dari jam 7 sampai jam kerja jam 6 misalnya, atau jam 5, nggak bisa. Kan malam pun kita bisa berbisnis, ada transaksi seperti itu. Oke, terus gimana sih Pak mau actionnya nih, mau jadi seorang pengusaha dari usia muda? Oke, gampang. Dalam setahun ini aja kalian ya nih, Bapak bacain. 1, harus kalian menyingkirkan orang-orang yang negatif. Maksudnya yang negatif ya ngajak hura-hura, main-main gak jelas, positifnya sedikit, kebanyakannya negatif. Itu kita singkirin teman-teman yang kayak gitu. Jauhi lingkungan kumpul-kumpul gak jelas, gak berfaedah, itu tinggalin. Yang kedua, komitmen. Kamu punya tujuan kamu apa? Komitmen. Misalkan saya nanti cita-citanya kalau udah lulus pengen buka apotek, ya komitmen, nanti mudah-mudahan jadi pengusaha apotek kan. Yang ketiga, belajar dari kesalahan, punya kesalahan jangan diulangi lagi. Keempat, kembangkan skill yang kamu miliki. Kamu punya skill apa? Misalkan yang perempuan punya skill masak, ya siapa tahu jago masak, buka kafe, buka kuliner dengan sistem online kan lumayan. Sekarang zaman udah enak, ada aplikasi Grab, ada aplikasi GoFood kan, semuanya enak lah, jadi usaha dari rumah pun bisa. Kemudian yang kelima, investasikan hartamu untuk masa depan. Jadi jangan banyak jajan, intinya kamu harus nabung, harus giat, istilahnya satu bersedekah. Nah itu juga investasi harta untuk masa depan ya. Yang keenam, tentunya jadilah rendah hati, jangan sombong, karena kalau kita sombong ya Allah akan marah. Jadi tetap aja rendah hati gitu. Oke ya, itu motivasi untuk ketiga, motivasi ketiga. Yang pertama, kemarin kalian membaca artikel kayak gitu ya. Yang kedua, kalian melihat video tentang bagaimana seorang tukang bakso mempunyai omset seharinya sampai 700.000, paling sedikit 300. Dan sekarang Bapak kasih motivasi tentang
memulai gimana sih caranya mau jadi seorang pengusaha. Kalian udah mempelajari kan tadi kemarin tentang sikap perilaku wirausaha dan membuat tugas tentang pengusaha hebat di Indonesia atau di dunia. Nah sekarang kalian Bapak kasih materi ya tentang persiapan memulai suatu usaha dengan satu catatan tadi, pengertiannya ya ujungnya apa sih jadi pengusaha gitu, enaknya apa. Nah, jadi udah disebutkan sama Bapak karyawan seperti ini, pengusaha seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Tugasnya nanti kalian membuat rangkuman apa yang aja yang Bapak omongin tadi. Oke, assalamualaikum.